Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni surga. Mengutip artikel Detik Hikmah membahas mengenai 3 alasan mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Sejatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu alasan mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Namun, bila mengacu pada beberapa ayat dalam Al-Quran, maka dapat diperkirakan beberapa alasan yang mendasarinya. Dalam buku At-Tazkirah Jilid 2 yang berjudul Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi tahun 2013 karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, ada 3 alasan yang dijelaskan dalam Al-Quran mengapa yang diutus adalah Nabi Isa bukan yang lain. Alasan pertama yaitu membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Ini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan bahwa Nabi Isa telah disalib kaum Yahudi adalah salah. Sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sementara Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya. Kemudian dibaiatlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Allah menolong Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. Di masa itu, mereka sama sekali tidak bisa lolos. Bahkan, jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu, atau dinding, maka benda-benda itu akan berseru, "Ya Ruh Allah, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa kemudian menangkapnya. Selanjutnya, orang itu menyerah atau dibunuh. Yang kedua, mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Barangkali Allah mengembalikan Nabi Isa ke bumi karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Ini sesuai dengan surat Toha ayat 55 yang artinya, "Dari bumi tanah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu. Dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Kemungkinan Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nabi Isa pun nantinya akan dimakamkan di tanah suci dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia lain di hari kebangkitan. Ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Nabi Isa. Ada yang mengatakan di Bait Al-Maqdis dan ada yang mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad. Turunnya Nabi Isa saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebar fitnah, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya kecuali Nabi Isa. Alasan ketiga yaitu menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diketahui sejak masa Nabi Isa dan diterangkan di dalam Injil. Sesuai dengan surat Al-Fat ayat 29 yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Sahabat beriman, demikian tadi telah kita ketahui 3 alasan Allah memilih Nabi Isa turun ke bumi
dan membunuh Dajjal di hari akhir. Bisa saja ada alasan-alasan lain selain yang disebutkan di atas, sebab sejatinya hanya Allah yang mengetahui alasan ditetapkannya segala sesuatu. Wallahu a'lam. Sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari video ini. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.